Ini adalah soal kesetimbangan. Ya. Dari mana tahu kesetimbangan? Dari bolak-baliknya itu. Gitu kan? Kemudian ada informasi bahwa reaksi belum setara. Berarti yang pertama kita setarain dulu dong. Gitu kan logikanya. Berarti kita tulis ya di sini ya. Yaitu H2 gas ditambah H2 gas, N2 ya. N2 nitrogen, saya ulang aja. Nitrogen N2 ditambah H2 reaksi bolak-balik reversible NH3 gas. Setarakan para siswa silahkan. Berarti koefisien apa nih yang kita setarain? Yang mana? N2. NH3 tuh. NH3 dua kali ya. Iya, Bu. Oke, sehingga siapa yang harus Itu disetarain? yang H2 H2. 3. Iya, betul sekali. Oke, ini reaksi sudah setara. Itu dulu ya. Jadi kalau belum setara, maka para siswa wajib menyetarakan jumlah atom kanan dan jumlah atom kiri. Cukup ya, saya nggak akan berpanjang di bagian ini. Kemudian setelah itu, apa ya biasa kita lakukan? Kita gunakan kesetimbangan stoikiometri. Jadi apa kita tulis nih? Apa ya? Mula-mula Ya, reaksi. betul. Mula-mula. Kemudian Reaksi setimbang. reaksi dan setimbang. Oke, betul sekali. MRS ya istilah kita ya. Nah, kemudian kita buat pengurangan ya. Pengurangan yang sebelah kiri. Sebenarnya ini juga ada ya. Cuma karena dia tidak diinformasikan mula-mula NH3 itu ada, bahkan informasinya dalam kesetimbangan. Berarti nanti NH3 kita letakkan di mana? Di posisi paling bawah. Nah, ini 2 Bawah. mol. Iya, ingat itu. Paham ya? Jadi sebenarnya itu Sama. aturannya begini, yang produk itu dijumlah, itu ya, nanti saya jelasin lagi. Yang reaktan itu dikurang. Bukankah dalam reaksi itu selalu terbentuk produk, produk itu bertambah, sedangkan reaktannya itu berkurang. Sehingga pada MRS itu, yang ini dikurangi, yang sebelah sana ditambah. Pahami dulu konsepnya, paham enggak? Jelas ya? Paham ya? Tapi biasanya Bu Tati tuh, biasanya Bu Tati kirim panah ke sini. Iya, karena di awal itu enggak ada, di sini enggak ada. Gitu. Nah, nanti Ibu kasih contoh di nomor berapa ya? Ada itu yang saya kasih bahwa ini ada. Oke, nanti ya ke sana ya. Ini dulu deh. Nah, ini saya hapus lagi. Jadi para siswa tentu saja ini mula-mula nggak ada ya, betul ya? NH3 belum terbentuk, bukan? Iya, Bu. Ya, jadi 0 nih. 0 mol. Terus yang ini mula-mula berapa ya? N2 ya? 2 mol, bukan? N2 2 Ya. mol. Terus yang sebelah H2 4. 4 mol. Oke, nah sekarang kamu lihat koefisiennya itu menunjukkan perbandingan mol yang bereaksi. Oke ya. Nah, kalau ini 2 mol, berarti ini pasti 2 mol bukan? Iya nggak? Karena 0 tambah Ya, 2 Bu. kan 2. Ya, 0 tambah 2 kan 2. Nah, kalau ini 2 mol, berarti ini berapa mol? Bu isi berapa? H2 berarti perbandingan koefisien berapa ya? 2/3. 3 3/2. per 3/2. 2 kali 2. Ya kan ya? Berarti 3 mol. Ya udah berarti sini tulis 3 bukan? Nah, gitu Ya, loh. Bu. Ya. Kemudian yang sebelah sini, ini kan harus kita isi angka juga ya. Berarti pakai perbandingan N2, bantu saya berarti mau bandingkan siapa deh? 1/2 kali 2. 1 per, kalau 1/2 berarti pakai siapa nih? NH3 ya? Ya, Dikalikan 2. 2. Berarti berapa? 1 mol. Baik, sekarang kita tulis sebelah sini 1 mol. Paham enggak? Paham, Bu.
Baik, sekarang kita kurangi yang reaktan dikurangi ya, karena reaktan itu berkurang, produk itu bertambah. Ingat ya, jadi pada MRS di bagian ini apa ya, strip ini ya, ini pengurangan, yang sebelah sana penjumlahan. Mari kita kurangi berapa ya ini ya, 1 1 mol. Kemudian yang ini 1 mol. 1 mol juga. Sama Paham nggak nih? Paham, Bu? Baik, paham. kalau sudah marhalah berikutnya, para siswa disuruh mencari KC. Betul kan ya, KC? Apa itu KC? Ayo, Konsentrasi. Oke. tetapan kesetimbangan dengan Tetapan kesetimbangan. membandingkan. Konsentrasi Ya, perbandingan antara apa nih? produk dibagi reaktan. Konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibandingkan dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien, tetapi yang diambil hanya Spesi gas. iya betul aqueous atau larutan gitulah ya, dan gas gitu ya. Betul. Jadi dua ini kebetulan semuanya gas, berarti dapat semua kan begitulah ya. Iya, Bu. Oke, volumenya 1 liter ya, nggak masalah nanti dibagi satu semuanya ya. Baik, sekarang bantu saya menuliskan KC-nya dulu. Berarti KC tuliskan rumusnya dulu supaya tidak bingung nanti memasukkan angkanya. Silahkan bantu Ibu oper dulu supaya kok apa ya ekuivalen. Nah, gitu. Silahkan bantu saya. Saya nulis apa nih? Konsentrasi A. Konsentrasi NH3 Oh, iya, pangkat NH3. 2, gitu kan ya, produk ya. Di sudah tidak ada NH3 ya, dibagi apa ya? N2 Konsentrasi pangkat 1 N2 pangkat Konsentrasi 1 pangkat N2 1 kali N2 H2 pangkat N2 3. pangkat 3. Oke. Nah, ini boleh ditulis semua karena dia dalam fasa gas, fasa gas, fasa gas. Berarti bisa dituliskan KC karena KC adalah konsentrasi perbandingan konsentrasi mol per liter. Jadi bisa dibuat mol per liter. Paham para siswa? Jelas? Oke, lanjut ya. jelas, Bu. Baik. Nah, baik, sekarang kita eksekusi. Aduh, eksekusi nih. Gimana? NH3 berapa mol yang berada dalam kesetimbangan? Ingat yang diambil kesetimbangan ya para siswa ya. Berarti yang ini jangan lari-lari kemana-mana. Nah, yang ini ya para siswa ingat ya. Berarti 2 betul 2/1. Kebetulan 1 kan ya. Kalau 1 mudah, nggak usah dibagi pun kita ngerti. 2/1 ya 2. Tapi nggak apa-apa lah kalau kita tulis gitu kan. Pangkat 2. Terus dibagi, silakan. Ayo, apa tuh? N2 itu 1 mol. Iya, berarti 1/1 ya. Ya. Pangkat 1 dikali 1/1 pangkat 1/1 pangkat 3. Baik, silakan dikerjakan. Berarti 2/1 2 ya. 2/2 berarti 4. Dibagi 1 kali 1 pangkat 3. Berarti 4. Nah, coba para siswa perhatikan satuannya apa kira-kira tuh. Silakan. Coba amati tuh. Ini konsentrasi mol per liter kuadrat dibagi mol per liter dikali mol per liter pangkat 3. Yuk kita peragakan satuannya. Bantu saya berarti mol per liter pangkat 2. Gitu ya. Ini satuannya ya. Kita eksekusi ya. Dibagi. Bantu saya. Terus mol halo per liter pangkat 1. Gitulah ya. Dikali. Ayo. mol per liter pangkat 3. Yes. Mol per liter pangkat 3. Nah, sekarang kamu lihat satuannya. Bisa dicoret nggak tuh? Bisa ya? Iya, bagian ini dengan ini, sehingga ini menjadi berapa? Pangkat 1. Ya kan ya? Betul kan? Oke, lanjut. Jadi berapa nih KC-nya? KC sama dengan 4. Sekarang satuannya gimana? Ini pangkat 1. Pangkat 1.
Berarti pangkat berapa nih satuannya? 2. Pangkat 2 tapi di bawah ya? Iya. Oke, berarti Min boleh min ditulis 2. ya pangkat min 2. 2. Nah, ini jawabannya ya. Atau kalau Bu saya nggak suka apa ya pangkat pangkat eksponennya nggak suka negatif Bu, ya karep mula. Ya berarti KC sama dengan 4 kali liter per mol tapi pangkat 2. Jadi ini ekuivalen sama ini ya, penulisan seperti ini sama dengan penulisan seperti ini. Semoga paham ya. Jelas enggak? Jelas. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Cara perhitungan KC dengan lengkap menuliskan satuannya. Jadi nanti satuan beda-beda ya, tergantung dari penulisan KC-nya di persamaan ini. Paham para siswa? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, monggo, tafadhol. Tidak ada, saya lanjut supaya lebih banyak bisa kita eksplorasi soal yang lain juga. Lanjut aja dulu, Bu. Baik. Oke, sekarang yang B ya. Yang B itu KP. Oke, KP bisa dicari enggak KP-nya dari persamaan ini? Bisa. Bisa ya? Why? Kenapa? Karena dia Karena fasanya ada spesi fasa Ya, gas. dan sama dengan KC spesinya. Oh, berarti kalau kita disuruh menulis KP ya, yang B, coba bantu saya untuk menuliskan KP. KP dulu nih, persamaan KP. Monggo. Berarti nggak nampak ya? Oke, berarti KP sama dengan apa? Nulis dulu persamaan KP. Berarti apa, Nak? P, KC pressure. Bukan, persamaan dulu. Nanti akan kita lihat bahwa oh ternyata mirip nih KC dengan KP. Ayo, monggo. KP Berarti sama dengan KC kali M. bukan. P Oh, pressure ya. pangkat 2 karena P pressure berarti tekanan ya nak ya yang kita bandingkan dibagi Tunggu ya, PN2, PN2 pangkat 1 dikali PH2, PH2 pangkat 3. pangkat 3. 3. Nah kamu lihat ini persamaannya kan mirip nih. Ya bukan? Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 3, pangkat 3. Itu kesimpulannya apa nak? Berarti KP dan KC bisa dikonversikan. Gitu ya, paham ya? Kalau mirip nih ya, perhatikan ya pangkatnya ya. Ini gas juga. Pangkatnya sama. Pangkat 1 nih pangkat 1 kan? Ini pangkat 3, pangkat 3. Jelas ini maksud Ibu? Ya, Bu. Baik, Jelas, Bu. berarti mari kita konversi. Berarti konversinya, Ibu tulis ya, konversinya apa para siswa? Yuk, tadi yang kamu bilang. KP sama dengan KC. KC kali, tulis dulu persamaannya. RT, pangkat RT delta N, Delta N. Ya. Delta N itu apa, Nak? Jumlah koefisien Jumlah koefisien sesudah. produk kurang reaksi. produk. Ya, betul, produk kurang reaksi. Oke, kita tulis dulu delta N-nya berapa, wes? Di mana yo? Alah, naik turun Bu Tati. Delta N setelah reaksi gas semuanya nih, gas semuanya. Berarti bisa kita hitung delta N-nya berapa, Nak? Sesudah berapa tuh? 2 Nah, sebelumnya kurang kan ya? 1 4. tambah 3. tambah 3. 4 ya. Betul. Berarti delta E-nya berapa itu? 2 dikurang Min 4. 2. Berapa dia? Minus Min 2. Berarti sah ya kita masukkan ya. Oke, baik. Berarti KP sama dengan KC-nya berapa tadi ya? 4 ya. 4 dikali R-nya saya pakai angka yang mudah ya supaya kita ngitungnya nggak terlalu ribet deh. 0,08. Masukkan saja 0,08. T-nya berapa? Suhunya 27 Celcius. Enggak boleh. T itu suhu mutlak. Berarti harus di Kelvin. Kelvinkan. Ya, Oh. ingat itu ya. Para siswa sering salah di bagian situ, sayang kan ya? Berarti suhu mutlak adalah 27 ditambah dikonversi ke Kelvin, Celcius ke Kelvin tambah 273. Berapa ya ini ya? 300 bukan. Ya udah, berarti 300 Kelvin. Ingat Kelvin nggak pakai derajat loh ya.
Dah, berarti Ibu masukkan berapa ini? 300 ya. Pangkat Min 2. min 2. Oke. Yuk kita disuruh main matematika nih. Ya udahlah, berarti 4 per gitu kan? 0,08 kali 300 pangkat 2. Betul enggak? Ibu. Boleh ya? Baik. Sama. Nah, ini ada pengali nih, ratusan tuh. Berarti 4 per 8 kali 3. Betul? 3. Pangkat 2. Doublein saja boleh nggak? Boleh nggak Ibu tulis kayak gitu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Baik. Apa sih tujuan Bu Tati? Supaya bisa dicoret nih. Berarti ini dicoret ya. 1, 2. Betul? Ya. Iya, Bu. Oke. Berarti KP sama dengan apa ya? 1 2 kali per, ini hitung aja. Berapa ya? 6 3. kali 8 kali 3 berapa ya? 24 kah? 24. Ya, Ibu 24. baik. Berarti 1 dibagi 4 kali 6. 24, 2. 6 kali 2. 12. Tambah 2. 14. Berarti 144. Coba pertanyaan Ibu. Kira-kira KP-nya satuannya apa? Ayo. Yang di Coba atas Ibu. itu. Ya, ini satuannya apa sih? Atmosfer. ATM ya, ATM ya. Dari mana, Bu? Oh, Dari atmosfer. ini loh. Nah, dari informasi R itu berarti Ibu pakai satuan atmosfer. Yuk kita eksekusi satuannya. Satuannya dulu nih. Jadi satuannya adalah P ATM pangkat 2 dibagi, yuk ATM pangkat 1. Ini satuannya, Ibu ngurusin satuan dulu ya. Berarti ATM pangkat 3. Paham enggak nih? Ini 3. satuannya atmosfer. Tekanan itu atmosfer. Bisa dieksekusi enggak? Dicoret? Bisa lah ya? Ya, Bu. Oke, ini Ya. jadi 1 ya. Ini hilang berarti kan ya? Jadi 1 per ATM pangkat 2 atau ATM pangkat min 2. Paham enggak ini satuannya? Baik. Ini berarti harganya adalah 1/144 atmosfer pangkat min 2. Kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa, pakai ini juga nggak apa-apa, karena itu sama, setara. Paham tidak? Paham. Oke, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ini yang soal dengan grade pertama dulu nih. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada produk yang terdapat pada mula-mula reaksi atau sebelum reaksi itu produknya belum terbentuk atau belum ada gitu. Jelas ini? Terus, Bu. Ya, produk belum ada ya karena memang nggak ada informasi nih. Informasinya dalam kesetimbangan terbentuk NH3. Oh, berarti mula-mula nggak ada nih. Makhluk ini belum ada. Terus ya? Oke, sekarang yang grade 2. Saya ambil yang ini nih, sudah ada makhluknya nih. Yang nomor 3 dulu ya. Ibu, apa namanya? Ibu screenshot ya, supaya saya tidak kesulitan untuk. Jadi saya lacak-lacak lah ya. Oke, sebentar. Baik, yang nomor 3. Supaya kebutuhan waktu itu tercover para siswa. Mau ditulis? Atau nanti aja lah, atau nanti Bu Tati akan nge-share soalnya gitu katanya. Ah, gimana? Oke ya, ini ya langsung ya, ini udah langsung ya kita ya. Jam 2 lebih 40 nih. Baik, para siswa perhatikan. Suatu reaksi A bolak-balik B, jika kondisi A adalah 1 mol awalnya. Perhatikan nih, awalnya A ada 1 mol, B ada 0,2 mol, volume kontainer 1 liter. Artinya apa?
ini ada, makhluk ini ada, makhluk ini juga ada. Itu masalahnya. Bedanya dengan nomor 1 tuh apa, Nak? Bisa bedain soal enggak? Yang nomor 2, sebelum dan sesudah reaksi, dua-duanya sudah ada modal gitu maksudnya. Ya enggak? Halo? Iya, Ya. Bu. Oke, baik. Mari kita eksekusi. Jawab ya. Kita lihat nih. Jadi A, reaksi reversi ber-B. Nah, kita tulis MRS ya. Mula-mula reaksi setimbang. Apa tadi Bu Tati bilang? Sebelah kiri Kurang. kurang, sebelah kanan Tambah. ya. Sebelah kanan itu berarti produk. Nah, harus jeli nih. Kondisi awal hanya 1 mol. Berarti Ibu tulis ini 1 mol. Itu ya. Kemudian kondisi awal B-nya sudah ada. Berarti saya tulis di atas sini 0,2 mol. Beda dengan yang tadi. Jelas? Ini sudah ada. Jadi baik A maupun B sudah ada, yaitu harganya seperti yang tertera itu. Jelas? Jelas, Bu. Baik. Nah, seandainya yang terurai X, berarti B-nya juga X bukan? Kenapa? 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 Apa alasan saya? Karena A dan B koefisiennya Sama. sama. Iya. Seandainya begini, seandainya nih ya, Ibu tulis sebelah kanan lah ya. Misalkan ini 2A, gitulah ya. Menghasilkan 3B misal saja. Ini misal loh ya. Ini 1 mol para siswa, ini 0,2 mol. Kalau ini X dikurang gitu ya. Berarti ini, oh ini saya hilangkan saja ya supaya para siswa nggak bingung ya yang bagian ini ya. Oke, ini kurang ditambah nih. Nah ini kira-kira diisi berapa? Ayo, siapa yang bisa? Kalau saya misalkan yang bagian ini X, maka bagian sini saya isi berapa? Koefisien. Perbandingan koefisien. Halo? 3/2. 3/2 kali X. Gitu kan? Iya. 3/2 kali X itu 1,5 bukan? Betul ya? Nah, oke ya. Ini bisa jadi catatan ya kalau seandainya kalian menjumpai situasi yang seperti ini, gitu ya. Saya kembalikan lagi tuh. Nah, berarti, oh kita balik ke sini dulu ya nanti. Oh, berarti ini berapa tuh? 1,5 X. 1,5 X mol. Paham para siswa? Paham. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke soal intinya. Yang sebelah kiri dikurang, berarti setimbangnya Ibu tulis berapa, Nak? 1 1 plus X. Yang sebelah kanan? Hati-hati loh. 0,2. 0,2 tambah X. Ah, betul, pinter banget. 0,2 tambah X. Jadi produk bertambah, reaktan berkurang. Logikanya kan begitu ya, bukan? Betul ya? Jelas ya? Yuk. Baik, sekarang yang reaksi ini nih, yang soalnya bukan ini, tapi kan kita hanya, Ibu hanya menyajikan kalau seandainya kayak gini gitu, Bah. Oke, baik. Berarti ini Ibu isi bagaimana? 1 min X. Kalau yang sebelah sini jadi berapa? 0,7. 0,2 plus 1,5 X. Perhatikan cara X-nya. pengisiannya. Produk bertambah, reaktan berkurang. Ingat itu? Jelas? Jelas. Baik. Oke. Nah, volumenya 1 liter. Fungsinya apa sih dia? Fungsinya adalah untuk menjadikan, apa ya? Menjadikan konsentrasi. Karena konsentrasi adalah perbandingan mol per liter. Jadi jangan dimasukkan angka-angka ini. Kalau tanpa liternya kita masukkan. Ya kebetulan 1 ya. Kalau misalkan 2 kan jadi salah. Paham ya? Karena 1 itu angka dibagi 1 kan nggak ngaruh. Kan gitu ya.
Paham nggak ini? Paham. Baik, Paham, ya, Bu. lanjut. Baik. KC-nya ini diketahui dibalik nih, soalnya KC-nya 0,25. Berarti dari situ marhalah berikutnya apa, Nak? Berarti kesimpulan saya adalah tulis rumusnya dulu boleh. Yuk lanjut. Berarti KC sama dengan apa? Konsentrasi. Konsentrasi B B. pangkat 1 dibagi A konsentrasi pangkat. A pangkat 1. Kan begitu. Oke, sekarang kita masukkan harga yang diketahui. KC berapa ya? 0,25. 0,25. Ya, 0,25 itu boleh Ibu tulis seperempat, boleh enggak? Boleh ya? Boleh. Boleh. Boleh dong ya. Boleh. Sama dengan, baik, langsung. Yuk, B berapa? B B-nya 0,25 ya 0,2. Agak sesak ya. Ibu tulis bawahnya aja ya. Enggak sesak-sesakan nih, berjubel-jubel tuh ya. Seperempat sama dengan perpanjang, berarti bantu Ibu 0,2 tambah 0,2. X per 1. Jangan lupa ya per satunya, walaupun nanti memang hasilnya juga dia juga. Tapi itu menunjukkan pemahaman siswa tentang konsentrasi. Paham ya? Jelas ya? Halo? Ya, Bu. Ya, oke baik. Lanjut. Berarti dibagi apa, Nak? Dibagi 1 min X. Min X X per Per 1. per Baik. 1. Ya, lo lanjut yuk. Berarti seperempat sama dengan apa ya? 0,2 tambah X dibagi 1 min X. Nah, menyelesaikan persamaan matematika kayak gini gimana? Tinggal di ke atas. Tinggal Kali silang. kali silang. Baik, kali silang ya. Berarti ini kali sini, ini kali sono. Kan begitu ya? Bantu saya berarti apa ekivalen dengan 1 X sama dengan 4 kali 0,2 0,2 tambah X. X. Nah, mudah bukan? Ibu. Baik. Lanjut yuk. Berarti kita bongkar nih. Ini hukum apa nih distributif kita keluarkan ya. Yuk. Berarti 1 minus X sama dengan 0,8 0,8 tambah 4X. 0,2 ya tambah 4 ditambah X. 4X. Betul. Lalu bagaimana persamaan matematisnya kalau gitu? Siapa digiring kemana nih? Ini ya ke kanan ya. Supaya jadi positif boleh Yuk. aja. Ini digiring ke kiri kan gitu. Jadi intinya adalah perpindahan ruas, maka yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus gitu aja. Baik, berarti 1 min, ini berapa sih? 0,8 bukan? Ya. Yuk. Ya, berarti 1 min 0,8 sama dengan 4X ditambah X. Kan begitu ya, matematikanya nggak lemah kan ya? Berarti ini berapa nih? 5X, ini 0,2. Ya, berarti 0,2. X-nya berapa? 0,2 dibagi 5. Supaya menghitungnya mudah, atas kali 2, bawah kali 2. Apa harapannya? Supaya ini jadi 10. Berapa ini? 0,4 dibagi 10. Betul kan ya? 2 dibagi 2 kan ya 1 kan? Sama ya? Berarti berapa X-nya? 0,4 dibagi 10. Berarti 0,04. 0,04 mol. Ini dia pengurangnya X. Paham? Belum selesai gitu. Jelas ya? Ya, nanti dipelajari lagi ya supaya nggak bingung ya. Baik, pertanyaannya apa sih? Tentukan konsentrasi semua spesies pada kesetimbangan, gitu kan? Nah, coba lihat. Di kesetimbangan ada makhluk siapa saja mereka? Kita tulis ya, saya Ya, pakai A ballpoint dan hitam. Ya, yuk kita tulis yuk. Berarti di kesetimbangan ada siapa saja? Yaitu siapa? A dan B. Ya, A dan A-nya berapa? A-nya 1 1 minus min X. X. Mol, bukan? Ya kan? Ya, Bu. Mol kan? Ini kan Substitusi. ya. Kemudian pada kesetimbangan B-nya berapa dia? 0,2 tambah 0,2 Nah, tambah 0,2 plus X mol. Kesimpulannya apa, Nak? X-nya udah kita cari kan? udah. Ya, Ya. X-nya disubstitusi. X disubstitusi. Berarti kita dapatkan A adalah 1 min 0,04 berapa ya?
0,1,06. 0,96. Oh iya, 1 0,96. dikurangi 0,04. Minjem nih. Ini kan sebenarnya begini lah ya. Minjem 10. Minjem 1 dari temennya nih. 10, Berarti 9. 6. Jadi 9. Berarti 9. Ini jadi 0. Nah, gitu cara ngitungnya ya. Mol ini. Kemudian B-nya. B-nya berapa ya? 0,24. 0,2 ditambah 0,04. Berapa dia? Hati-hati lo ya. Jangan 0,6 lo ya. Berapa ya? 0,24. 0,24 mol. Jadi inilah senyawa-senyawa yang terdapat pada kesetimbangan berdasarkan informasi pada soal. Jelas tidak? Masuk. Oke, baik. Nanti boleh dipelajari ulang ya kalau para siswa masih bingung. Aduh, tadi Ibu Tati kecepatan misalkan lah ya. Makanya diperlukan mungkin video ini bisa bermanfaat ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dulu ya yang bagian ini nih. Bagian kualitatif atau konseptual supaya ini nanti akan kita eksekusi juga ya, semoga waktunya cukup ya. Oke, yang 4 dulu deh. Baik. Para siswa pergeseran kesetimbangan itu menggunakan azas apa kemarin belajarnya? Azas Chateli. Atelier. Le Chatelier. Chatelier. Ya, Le Chatelier. Lee Chatelier. Oke. Baik. Apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan kemarin? Kalau tidak salah ada 4 ya. Apa saja tuh? 1. Konsentrasi, 2. konsentrasi, Suhu. suhu, tekanan, tekanan, Kanan. Volume. Ya, katalis, sama satu lagi katalis, Katalis. katalis. Tapi katalis tidak ikut bereaksi ya. Dia hanya mempercepat laju Laju reaksi saja. Oke, baik. Sekarang kita lihat nomor 4 nih. Konsep nih ya. Reaksi kesetimbangan berikut bersifat eksoterm. Artinya apa ini? Yang mana yang eksoterm? Yang kanan atau yang kiri? Yang produk atau yang reaktan? Berarti yang produk. Ya, jadi kalau seandainya kita disuruh menulis delta H, berarti delta H bernilai pasti negatif, negatif. Nah, kesimpulan kita adalah berarti ini apa, Nak? Sebelah kanan berarti ekso, exo, berarti sebelah kiri berarti endo, endo. Pahami itu. Jelas ya? Paham ya? Halo? Jelas tidak? Paham ya? Baik, sekarang kita lihat pada soal ini. Kemana arah kesetimbangan jika bergeser? Jika suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan, dia akan bergeser kemana? Exo atau endo? endo, Mana? Ke endo. Jangan lupa tuh. Baik. Endonya yang mana? Kanan atau kiri? kiri, Kiri. Kiri. Berarti jawaban ini kemana? Kiri. Ke kiri. Itu dia cara menganalisisnya. Paham ya? Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Bu. Baik. Bisakah kamu memberi alasan berdasarkan asas Lee Chatelier? Apa? Ada yang bisa menjawab enggak? Berdasarkan Lee Chatelier, maka mengapa dia bergeser ke kiri? Karena yang ini saja jawabannya ya para siswa. Karena sebelah kiri. Oh begini, karena informasi soal itu bersifat eksotermis, berarti yang produknya itu eksotermis. Dengan demikian, yang reaktannya adalah endotermis. Begitu. Sehingga jika suhu dinaikkan, tentu saja reaksi bergeser ke endotermis. Padahal endotermis ada di reaktan atau sebelah kiri. Berarti inilah jawabannya mengapa reaksi bergeser ke sebelah kiri. Paham enggak? paham, Baik. Oke, lanjut nomor 5 ya. Konsepnya dulu nih. Konsep lagi nih ya. Nomor 5. Reaksi berikut terjadi pada fase gas. Jadi semuanya gas nih. Apa yang terjadi ketika apa yang terjadi pada kesetimbangan jika tekanan total dinaikkan? Ada yang bisa jawab?
Gimana nih? Kalau tekanan total dinaikkan. Coba KP Kak, apa? arah yang kecil. Hmm? Ya, tekanan dinaikkan berarti Lain bergeser yang ke delta N yang kecil. ya bergeser ke jumlah apa ya? Jumlah Efisien. koefisiennya yang lebih Kak, kecil. kecil. Betul. Jadi balik-balikan ya kalau tekanan ya. Oke, berarti Delta bergeser kemana? N yang kecil. Ke Ke kanan. Ke kanan. kanan. Ya, sungguh paham ya. Yang B, jika volume diperbesar, bergeser Lain. Bergeser ke kiri. kenapa ke kiri? Jelaskan arahnya. Karena Karena dia menuju ke apa koefisien yang lebih besar, betul. Jadi kalau volume itu berbanding lurus, kalau tekanan berbanding Iya. terbalik, gitu ya. Jadi kalau volume diperbesar, maka dia bergeser ke arah koefisiennya yang besar. Kalau volume diperkecil, maka dia bergeser menuju ke koefisiennya yang kecil, berbanding lurus. Tapi kalau tekanan justru berbanding terbalik. Jadi kalau tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke yang lebih kecil. kecil. Kalau tekanan diperkecil justru yang lebih besar. Apanya? Jumlah koefisiennya. Nah, gitu. Paham ya? 6. Silakan dianalisis. Oke, semuanya dalam wujud gas. Ke arah mana kesetimbangan bergeser jika Ya. harga ditambahkan? Berarti ini pengaruh apa ya ini ya? Volume ada sih. Konsentrasi. 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 Betul. Jadi ini adalah pengaruh konsentrasi. Oke, sudah paham ya mengapa kamu nebak konsentrasi dan seterusnya. Nah, berarti kemana nih kalau H2 ditambahkan? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Jadi, Betul, karena mengganggu kesetimbangan kata Lee-Catellier. Kalau suatu reaksi itu diganggu, maka dia akan memindahkan gangguan itu ke sebelahnya. Jadi ini diganggu nih ditambahi. Ya udah berarti dia bergeser ke kiri gitu. Asas Lee-Catellier gitu ya. Paham ya? Jelas ya? Ya. Pakai bahasa sendiri bisa ini ya. Oke, tinggal 2 soal lagi. Yang nomor 7. Reaksinya kayak gitu. Jika N2O4 diambil dari sebagian dari sistem, ke arah mana kesetimbangan bergeser? Coba para siswa perhatikan kira-kira ini faktor apa tuh? Konsentrasi. Faktor apa? konsentrasi. Ya, konsentrasi juga kan. Kalau diambil zatnya itu pasti konsentrasi ya. Oke, Dulu. baik. Jadi N2O4 diambil. Maka bergeser kemana? Ke Kanan. 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 Apa? Ya karena ini Kanan. diganggu, Karena maka reaksinya kesetimbangannya bergeser ke terganggu. gangguan tersebut. Ya, betul. Jelaskan konsekuensinya terhadap konsentrasi NO2. Kira-kira apa nih? Konsekuensinya apa? NO2 akan Berkurang. berkurang. Betul, jangan ragu-ragu ya. Oke, sip. Terakhir ya, terakhir. Reaksinya seperti ini. Bagaimana pengaruh penambahan katalis terhadap proses kesetimbangan? Apa nih? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Hanya ada. Mempercepat laju reaksi. mempercepat laju reaksi, mempercepat terjadi kesetimbangan dinamis. Oke, baik yang B. Jelaskan fungsi sebenarnya dalam katalis pada reaksi kesetimbangan. Sudah dijawab tadi apa tuh? Mempercepat laju reaksi. Mempercepat reaksi Cepat kesetimbangan. lagi. Baik, sudah jam berapa ya kita ya? Masih ada waktu lagi enggak? Udah habis kayaknya jam 3. Oh, masih 10 menit. Masih ada waktu untuk menyelesaikan yang nomor 2. Coba dari 1, 2, dan sampai 8 ini ada yang mau disampaikan? Tidak, silahkan. Ada enggak? Kalau enggak ada, yang nomor 2 mau diselesaikan atau tidak, monggo, tafadhol, terserah. Nomor 2 yang ini. Silahkan. Masih ada waktu 10 menit kayaknya. Halo? Gimana? Kayaknya nggak usah nyatat, nanti ada rekamannya. Halo? Gimana? Paham tidak? Mau diselesaikan nggak nomor 2? Kalau enggak, ya udah kita berhenti. Silakan. Halo? Halo para siswa, gimana kok nggak ada yang bersuara? Yang nomor 2 mau selesaikan sendiri? Mau?
Coba, gitu ya. Halo, kok pada diem? Halo, para siswa? Iya. Sekarang nggak sih? Selesaikan sekarang. Sekarang nggak, Bu? Oh, ya udah. Kalau sekarang Ibu Udah screenshot dulu ya. keluar. Sebentar, sabar. Ya, Ibu screenshot dulu karena supaya saya nggak bolak-balik nih ya. Sebentar. Nomor 2 saya SS dulu. Oke, saya tempel ya. Di bagian bawah sendiri berarti. Bismillah. Nah, ini. Nampak ada SS Ibu? Kok jadi kecil? Nah, nampak enggak? Nampak, Bu. Nggak, Bu. Baik, yuk kita perhatikan soal ini. Perhatikan reaksi kesetimbangan ini, PCl5, reaksi bolak-balik, reversible, PCl3 ditambah Cl2. Sudah setimbang belum? Sudah setara belum? Silakan diamati. Belum. Belum kah? Belum? Kalau Udah, gitu, udah. udah Bu, ini. udah, Bu. Udah, Mbak. Udah. Kebetulan gas semua ya. Perhatikan ya. Ya, Bu. Jadi yang pertama apa nih? Yang pertama adalah kita amati apakah sudah setara. Satu. Yang kedua, fasenya. Perhatikan fasenya, itu penting sekali. Kemudian dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan 2 mol PCl5. Pada suhu tertentu Kc-nya 0,5. Tentukan konsentrasi semua senyawa pada saat kesetimbangan. Mari kita eksekusi yang A. Baik, kita tulis persamaannya. PCl5 reaksi reversibel PCl3 ditambah Cl2. Oke, MRS. Baik. Ibu mau tanya, apakah PCl3 dan PCl3 dan Cl2 ada pada saat kita memasukkan ini awalnya? Mula-mula ada Nggak ada, enggak? Bu. Nggak ada ya? Berarti ini 0 ya? 0, 0. Ini berapa? 2 mol ya. 2 mol. Oke, ini 2 mol nih informasi dari soal itu. Baik, sekarang berapa reaksi yang bereaksi kan kita nggak tahu. Berarti kita misalkan X bukan? Iya. Berarti ini berapa? X dong ya, karena X. sama kan koefisiennya. Berarti ini berapa? X juga. juga bukan? X. Iya, yang sebelah kanan dijumlah, sebelah kiri dikurang. Berarti ini berapa nih? 2. 2 Kurang min X. Yang ini X, yang ini X. X. Paham ya? Mol, mol, Yo. mol. Iya, ini mol. Ini juga mol semuanya ya. Baik, semoga cukup waktunya. Insya Allah cukup ya. Oke, informasinya apa itu? Kc 0,5. 0,5. Baik, kita tulis dulu Kc-nya. Silahkan bantu Ibu. Kc sama dengan, bantu saya dulu. Berarti Konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 dibagi, bantu saya. konsentrasi Iya, PCl5. PCl5. Oke. Ingat ya, konsentrasi ya. Berarti volume wajib kita perhatikan. Jangan lupa itu. Silahkan bantu saya. Berarti PCl3 berapa, Nak? X. X per 2. Jangan lupa, karena ada informasi 2 liter volumenya. Oke, langsung lanjut. Terus? X per 2. X per 2 juga dibagi 2 Dua. 2 X per 2. Jangan lupa ya ini ya. Ini sering Oh, iya. siswa itu sering lupa. Yang bagian ini nih, volume nih. Ya, kalau 1 aman lah. Kalau 2, ya nggak aman. Paham ya? Hati-hati ya. Oke, lanjut. Kc berapa ya itu ya? Ada info ya? Berapa? 0,5. 0,5. Boleh ya Ibu tulis setengah ya? Boleh dong ya? Setengah sama dengan? Lanjut. X per kuadrat per 4 dibagi 2 per 2. Oke. Berarti ekuivalen dengan setengah ini dibalik bukan? Karena pembagian adalah inverse perkalian. Jadi X kuadrat per 4 kali apa nih? Kalinya kayak X, Bu. Ya udah saya hapus nih ya supaya nggak seperti X ya. Nah, gini loh, titik aja, Bu. Oke, lanjut. Berarti dibalik, Nak. Inverse 2 perkalian. Pembagian per adalah 2. inverse. Ya, 2 dibagi 2
min X. Sudah paham ini? 2. Jelas ya? Tinggal dibalik ya. Jelas, Bu. Oke, bisa dicoret enggak tuh? Atas bawah coret dong ya. Iya, Bu. Oke, 2 2. ya. Ini saya kurung aja supaya enggak salah. Terus sebelah kanan, sebelah kiri ada nih. Berarti kita coret bukan? Oke? Oke, Iya. berarti persamaan air 1 sama dengan, yuk, X kuadrat per Kuadrat. 2 min X. Kuadrat. Iya, baik. Berarti Pak. persamaan kuadrat nih. Ya, 2 min X sama dengan X kuadrat. Gitu kan? Dikalikan silang, betul? Jadikan persamaan kuadrat. Berarti X kuadrat dipindah semuanya. Plus X min 2. 2. Paham ya? Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Ya, oke, baik. Nah, menghadapi seperti ini, ya, menghadapi apa ya? Ini kan bentuk kuadrat tuh. Jelas, Bu. Bentuk kuadrat. Jelas, Bentuk Bu. kuadrat. Iya, 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 iya. Baik, baik. Bentuk kuadrat tuh solusinya gimana ya, Nak ya? Kita buat Difaktorkan enggak? faktorisasi kalau bisa. Kalau nggak bisa, ABC langsung. Yuk, berarti bantu saya. Dua X X dulu. min Ya, 2 itu pasti 2 X dengan min 1. 1. baik. Plusnya yang mana, minusnya yang mana? Seperti udah waktunya. Plus 2 min 1. Min Ah, 1 plus pintar. 2. Yes, 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 yes. Berarti pembuat 0 siapa? X1 sama dengan Sama dengan 1. plus 1. X2 sama X2 dengan sama dengan min min 2. 2. Berarti ini yang tidak memenuhi. Karena tidak mungkin harga zat itu minus. Keberadaan Oh. zat kok minus. Berarti nggak mungkin dong ya. Oh, berarti yang memenuhi yang ini. Paham ya? Paham. Terus ya? Baik. Kalau begitu, konsentrasi senyawa pada kesetimbangan, yuk, berarti PCl5 itu ada berapa mol tuh? 2 minus 2 X mol. kan? Ya, berarti Oh 2 iya. dikurang Setimbang. 1, berarti 1 mol. Paham nggak? Paham, Bu. Ya, berarti PCl3 dalam kesetimbangan adalah X X. mol. Ya udah berarti 1 mol. Tapi belum konsentrasi. Pertanyaannya konsentrasi loh ya. Ini masih dalam mol ya. Berarti Cl2 adalah X juga 1. 1 mol. Nah, kalau konsentrasi berarti Ibu nulisnya gimana? Dibagi dengan volume, gitu kan ya. Berarti Ibu pakai apa ya? Pakai hijau lah ya. Berarti konsentrasi PCl5 adalah apa nih? 1/2 2. mol per liter gitu loh maksudnya. Karena permintaannya konsentrasi loh. Nah, ini loh. Soalnya itu bukan tentukan jumlah mol semua senyawa, tapi tentukan konsentrasi semua senyawa. Gitu loh maksudnya. Paham enggak? Paham. Ya, Paham, baik. Bu. Terus yang ini PCl3, perhatikan nih cara Ibu menulisnya. Konsentrasi PCl3 adalah 1/2 1/2 mol per liter. per liter. Betul nih ya. Kemudian yang Cl2 juga sama ya. Konsentrasi Cl2 adalah 1/2 mol per liter. Bagian A sudah paham belum? Sudah. Baik, Sudah, Bu. sekarang yang bagian B. Oke, yang bagian B terakhir ya. Berapa persen disosiasi PCl5 dalam kesetimbangan? Apa maksudnya itu? Disosiasi itu apa tuh? Uraian. Penguraian. Ya, berapa maksudnya penguraian? Gitu loh ya maksudnya ya. Nah, berapa persen tuh? Awalnya adalah 2. Di akhir berapa tuh? 1 bukan? 1. Iya, ini 1 Betul. ya. Baik, berarti persentase disosiasi yang B, disosiasinya berapa dong ya? Disosiasi PCl5 Penguraian. itu akhir kesetimbangan ini ya, ini X yang bereaksi dibagi dengan mula-mula. Ini kebetulan 1 ya. Oh, berarti X/2 kali 100% kan ya? Berarti 1/2 kali 100%. Berarti 50%. Mudah kan? Iya. Oke. Perlu enggak ini rekamannya nih? Ibu upload? Perlu, Bu. Sangat. Bu. Iya, iya. Perlu. Baik, baik. Baik, kalau gitu Ibu tutup sharingnya ya. Cukup ya?
Baik, satu. Ada yang mau ditanyakan kah mungkin? Udah jelas belum? Udah ya? Ibu matikan sharingnya. Ibu, Ya, ada. berarti Mm-mm. disosiasi itu persen ya, Bu? Ya, ya boleh juga persen ditulisnya, boleh juga ditulis dalam desimal 0,5 itu boleh. Oh. Ya, Ikut soal jangan, Bu. ya betul. Mengikuti soal lah. Mintanya persentase ya udah 50%. Tapi kalau kamu ngerjakannya 0,5 juga ibu nggak masalah lah, itu sama aja sih. Karena 50% itu kan maksudnya pasti 50/100. Ya 0,5 kan begitu sama aja kan. Gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya.